Halaman 50 pula ke? 50 Mak Bina. Kat dalam Mak Bina dari luar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna min ahli sunnati wal jamaah wa la taj'alna min ahli bid'ati wa dhalalah. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ja'alna minal amilin. Allahumma ja'alna minal amilin. Allahumma ja'alna minal rasyidin bimanika wa karamika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Al-babu salisu wal ishruna fi fadilati taubati. Bab yang ke-23 pada menyatakan kelebihan taubat. Firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai mereka yang beriman, mereka itu taubat olehmu kepada Allah akan taubat yang nasuha. Kata Hasan Basri radhiyallahu anhu, bermula taubat nasuha itu yaitu menyesal dengan hati dan istighfar dengan lidah dan meninggalkan maksiat dengan segala anggotanya dan cita bahwa tiada kembali kepada maksiat selama-lamanya. Jadi tengku-tengku rinsila memandung pelajaran katanya malamnya tentang masalah taubat. Karena dia katanya takui bahwa hana luput yang namanya manusia daripada dosa dan kesalahan, maka dia katanya baiknya butuh untuk senantiasa bertobat kepada Allah atas segala kesalahan katanya, baik kesalahan yang pernah terdahulu katanya kerjakan atau kesalahan kadang yang memang tengah katanya lakukan, maka oleh Allah senantiasa akan menerima tobat hamba-hambanya selama kalau untuk nyawang katanya mbak mareh tobat arah. Dan dia katanya pun kadang-kadang kehidupan lebih tua dia tentang taubat. Hana mendengar kadang dia katanya bahwa setiap kesalahan yang katanya kubur tetap tidak luput daripada catatan malaikat Allah yang akan katanya bertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak pada hari kiamat. Anggap apa? Firman jarah lagu menondam. Ni ada adik faham bahasa Aceh. Yang udah bahasa Aceh. Atau bahasa Aceh. Paham bahasa Aceh. Tak ngerti juga. Cuma satu orang ngerti. Itu jahitan tu. Jadi di dalam Al-Quran Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya, anak pahami ya. Hai mereka yang beriman, mereka itu taubat olehmu kepada Allah Ta'ala akan taubat yang nasuha. Bagaimanakah pengertian taubat nasuha? Ini pun khilafiyah pendapat ulama. Kata Imam Hasan al-Basri, maksud daripada taubat nasuha itu adalah seseorang menyesal dengan hatinya, mengucapkan istighfar dengan lidahnya, dan meninggalkan dosa oleh anggotanya, dan bercita-cita ia tidak kembali kepada maksiat. Jadi 4 macam pun. Jadi yang dikatakan taubat nasuha ini, yang pertama hati merasa menyesal kenapa harus mengerjakan kesalahan. Bahkan rono pembunuh saya. Betullah yang anjing hantilah hati. Penyesalan dalam hati, bahkan kenapa harus melakukan perbuatan dosa. Yang kedua, lidah senantiasa membaca istighfar, mohon ampun kepada Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Sehingga Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa saya senantiasa setiap hari membaca istighfar kepada Allah selama 100 kali. Sejumlah 100 kali. Jadi 100 kali kena batasi oleh Nabi. Tapi dalam maknanya harus banyak. Gula dah istighfar. Karena dia salah.
Ya, semakin hari semakin bertambah usia, semakin banyak kesalahan yang dia kerjakan, maka semakin banyak pula istighfar yang dia ucapkan dan mohon ampun kepada Allah. Yang kedua, ciri-ciri taubat nasuha menurut versi Imam Hasan Basri, yang pertama, merasa menyesal dalam hati atas kesalahan telah kita kerjakan. Yang kedua, lidah senantiasa membaca istighfar, astaghfirullahaladzim. Dan yang paling bagus mengucapkan istighfar ketika menjelang setelah sholat tahajud sebelum masuk waktu subuh. Maka Allah berkata dalam Quran, wabil ashari hum yastaghfiruna. Jadi sebagian daripada ciri-ciri penduduk syurga adalah orang-orang yang ketika waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah. Yang ada sahur. Wabil ashari hum yastaghfiruna. Kemudian yang ketiga, anggota meninggalkan maksiat. Jadi hana arti hati timau penyesalan karena kata pupuk dosa, lidah senantiasa mengucapkan istighfar, sementara anggota tujuh masih senantiasa mengerjakan maksiat. Hana pedahnya. Jadi ketika timau penyesalan dalam hati dosa telihnya puput, kemudian lidah kaitan baca astagfirullah, anggota pun ikut serta meninggalkan perbuatan maksiat. Ini baik puput. Ya sifat nak perpi mati puput dia junyan ulah-ulah dengan Allah. Kelompok yang mustadiin wah. Dosa tinggalkan anggota bila puput dosa. Yang keempat, bercita-cita dalam hati semoga tidak terjerumus kembali dalam perbuatan maksiat. Baik rebat. Ya, jadi kira ju nyan dosanya nage lubang, ge mon Tuhan yang kata deu. Baik leku. Ya, ada aja mensuruh ci tengku. Jika gara dalam dosa, nyalah nanya manusia. Empat manusia yang hana salah. Ya. Kekurduhannya mencit empat ranum yang hana mirah, empat penerah yang hana pelai baju. Empat manusia yang hana salah melainkan tuduh Allah dan hanya hadis Nabi. Hana manusia yang hana salah kecuali hanya Nabi takai. Jadi oleh karenanya maka menurut daripada penjelasan dalam kitabnya, selama gedanya kalau meninggal itu selama kalau ruh pada gargarah yang tetap menterna cara Allah untuk menerima tobat gedanya. Kemudian kata Abi bin Ka'ab dan Mu'adz bin Jabal dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, taubat nasuha itu bahwa taubat ia kemudian kembali ia kepada dosa seperti tiada kembali laban kepada ibu susunya. Menurut pendapat urungnya yang dikatakan taubat nasuha adalah seseorang yang kembali setelah bertobat, setelah mengerjakan dosa ia bertobat kepada Allah, tidak pernah kembali mengerjakan dosa sebagaimana tidak pernah kembali air susu kepada susunya. Daga idi mungkin dapat tahu dalam di ini. Yang contoh taubat nasuha itu. Jadi lagi pupuk desa lagi ampun ba Allah. Hana lagi pupuk dosanya dan hantam lagi kisah dalam dosa. Umpama seperti air susu yang tidak akan pernah masuk ke dalam susu kembali. Nyamban cara meninggalkan dosa. Yang menurutkan Umar bin Khattab. Kemudian kata Sayyidi Syekh Abdul Qadir, bermula taubat itu yaitu kembali daripada barang yang dicela pada syarak kepada barang yang dipuji pada syarak. Adapun menurut pendapat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang dikatakan dengan taubat adalah seseorang yang meninggalkan yang dulunya dia mengerjakan perbuatan yang dicela oleh syariat, maka dia kembali mengerjakan perbuatan yang dipuji oleh syariat. Karena manusia ketika mengerjakan sebuah perbuatan dosa yang kabruk dalam agama, kakek nyo, anak gali. Maka karena awal tanya dapat bubut yang je kebenci, yang je kecela oleh syariat, maka sekarang tinggalkan perbuatannya, baliknya kepada bud yang kepuja oleh syariat. Antara awal tanya hana ada sembahyang, awal itu hana ada bud, awal itu hana bud ibadat yang hana ada kerjakan. Jadi dia dalam status hina dalam agama, kita tercela. Maka perbuatan yang tercela tersebut tinggalkan. Sekarang mari sama-sama mengerjakan perbuatan yang dipuji oleh syariat. Yang jalan ini taubat. Yang menurutkan Syekh Abdul Qadir Jalani. Dan mengetahui ia dengan bahwasanya dosa dan maksiat itu membinasakan dan menjauhkan daripada Allah Azza wa Jalla dan daripada surganya Allah. Yang kedua kata
Syekh Abdul Qadir Jailani, orang yang senantiasa mengerjakan perbuatan dosa atau maksiat, dia jauh daripada rahmat Allah dan jauh daripada syurga Allah. Allah hamain kalian urung maksiat. Karena yang dama-dama dalam syurganya seperti hamba-hamba level God mendung, urung yang God, urung yang tobat, yang hana dosa li. Sehingga andai kata urung-urung yang imannya meninggal iman selamat, Allah netut dalam neraka, tetap netut ilih. Sebab taman dalam syurga itu produk baik. Anjir taman dalam syurga urung-urung yang melabur dosa, maka netut ilih. Netut duk natrib, duk na yang kan dikendali Allah. Cuman dalam kitab yang lain pernah menjelaskan orang-orang beriman yang ketika mati selamat iman tetap ya, kemudian dia mengerjakan perbuatan maksiat, belum sempat tobat ia mati, maka ketika ia mati tetap dicampakkan dalam neraka. Cuman berapa lama mereka diazabkan dalam neraka? Ini anak khilafiyah. Ada hadis Nabi yang mengatakan mereka Allah azabkan dalam neraka selama ukuran mereka solat di dunia. Waktu sembahyang sampai waktu 30 minit, yang kedua 30 minit. Salat dah, jauh rumbang guru oleh Allah. Ya, nutut karena hanya dosa. Jadi umpamakan manusia penduduk syurga itu laksana emas. Jadi mehnya han akan mencapai kemurnian sekurang persen karena mentem jemput dengan tembaga dan sebagainya, maka bakar tut ileh. Jadi getut ilehnya muh ban kaluruh mendung kotoran-kotoran geratannya, maka tinggallah memurni. Yang barunya persoalan syurga. Ya, kan? Jadi oleh karenanya manusia kata Syekh Abdul Qadir Jailani yang mengerjakan maksiat dia tahu bahwa dia jauh daripada rahmat Allah. Dengan Allah jauh, kemudian dengan syurga Allah jauh. Dan meninggalkan maksiat itu menghampirkan kepada Allah Azza wa Jalla dan kepada syurganya Allah. Sementara orang yang meninggalkan perbuatan maksiat, yang kekebah dosa, maka nyanto dengan rahmat Allah dan dekat dengan syurganya Allah. Nyau menurut pendapat Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka dengku secara lemah mandung nyau kita nyau ka udip katib nibir Allah, maka mudah-mudahan jangan kita terlena dengan kehidupan dunia sesaat, karena kali dunia kalian memandung tak maklumi bersama sehebat apapun kita tetap ujungnya kita mati. Maka mati dengan betampi medosa. Jadi betampi ibana urung kepegah lewat dua jamun gimana pegah baik sampai tubuh membalut ngeja kapan cukup gelih putih tapi atau di dalam keadaan anggot. Jadi sebagaimana simbol kafan yang putih membalut tubuh orang yang mati, sebagaimana yang putih maka seakanlah tubuh katanya ketika mati pun bergelih dari dosa. Yang jalan ji. Maka jalan mendapat kebahagiaan dari alam barzah, pertama punya ilmu, kedua ibadah, ketiga tinggalkan perbuatan maksiat. Yang ada kata mati teman dalam alam barzah tanpa membawa dosa, insyaallah akan mendapat kebahagiaan. Tapi menyau mati na dapat dosa, nyan harapan kebahagia kalian keadaan. Selamat iman, anak selamat iman maka hana di kebahagiaan. Ya kah? Yang tiup nyonai peletanya enam salah jin tayang. Enam salah batobat dungku mentang jin. Yang paham bahasa Aceh berapa orang? Cuma satu orang. Yang Ziron tu kan. Orang Medan. Medan. Ya, 3 orang. Ya. Ya be manduru Medan tu. Dia kan je bahasa Aceh li. Itu ke. Kan. Dan Bani Adam alaihissalam telah memakan, dan Nabi Adam alaihissalam telah memakan ia daripada buah kayu yang ditegah daripadanya Adam. Berterbangan segala pakaiannya Adam daripada jasadnya Adam, dan nyatalah auratnya Adam, dan tinggal mahkotanya Adam di atas kepalanya, dan kail yakni pembelah pada dahinya, maka malu bahwa terangkat keduanya daripada Adam, maka mendatangkan dia Jibril alaihissalam, maka mengambil ia akan mahkota daripada kepalanya dan kail daripada dahinya, dan seru akan Adam dan Hawa bahwa turun kedua kamu daripada berjiran akan daku, maka bahasanya tiada berjiran akan daku orang yang mendurhaka akan daku. Maka berpaling ia kepada Hawa dengan malu.
Intaha bihaba. Maka dalam sejarah Nabiullah Adam alaihissalam menetap dalam syurga cuma setengah hari. Kan dikawal tegai. Mertutun. Dengan mangap tenang-tenanginan maka kenedam di Allah Ta'ala walaupun senang-senang tapi naturan dalam syurga baik paju tak apa-apa kaya. Tiba pakai nyan jangankan paju muto baik. Wala takrabu syajarata kan haji sajarah. Jangan kau dekati akan ini pohon kayu kan Allah dalam Quran. Jadi ketika Adam alaihissalam kepaju buah kudi maka mahkota pakaian syurga mandung dulu. Tapi Nabi Adam kan dia orang. Ya, dia orang mandung. Dia pinah oleh Allah. Mahkota syurga, pakaian-pakaian syurga Allah cabut. Allah cuti daripada tubuh Adam alaihissalam ketika Nabi Adam lakukan perbuatan dosa. Bukan Pak Nabi pandai dosa, tapi nya tak bagus kesalahan cik. Sebab dan nedam Allah baik bubut. Lenyan gecak mahkota yang nak datu oleh Nabi Adam dari malaikat Jibril, kemudian dengar suara Allah nak pegang. Minah turun gedih bumi. Hana layak bertetangga dengan lung, urung-urung yang durhaka kepada lung kan Allah. Maka Adam dan Hawa pun nanti Adam di Hindi, kemudian Siti Hawa di Jeddah, kemudian Ula di Asbihani, kemudian Iblis di Khurasan. Yang kena getik. Yang pun makhluknya. Cuman punah salah Nabi Adam, nak pendapat, nak urung pegah Adam karena tertipu daya oleh ajakan Iblis. Hana. Sebab nabinya hana mungkin kau nyangkan, karena nabinya kan maksum dijaga oleh Allah. Cuman Adam mepajuh bawa kulinya bukan karena kena tipu daya iblis, tetapi Nabi Adam kepajuh bawa kuli karena hantam pernah Nabi Adam meragukan bila nasirara urun bersumpah dengan nama Allah. Jadi iblis ketika gajak Nabi Adam untuk pajuh bawa kulinya, dia bersumpah dengan nama Allah. Dan Adam itu pun orang yang cakap nama Allah yang kamu main. Jadi bukan Adam tertipu daya oleh iblis, tapi Adam kena kepajuh bawa kuli karena dengar nak orang yang bersumpah dengan nama Allah. Ya, demi Allah engkau akan kekal menjadi orang yang hebat macam-macam lah dalam syurga. Ya, maka mendengar nama Allah tentunya kena tak sulit. Baju. Jadi kan kena ipung lebih. Ya, kan? Yang sejarah haji. Maka pertama-tama orang yang menangis daripada makhluk itu Adam alaihissalam. Ini kalian tiban Nabi Adam bertobat. Dan kala turun daripada syurga kepada bumi, maka menangis ia 300 tahun. Dia todong klik. Ditanya kadang Tuhan pada titik mata yang teki ingat tentang dosa. Nabi Adam alaihissalam ketika Allah putun kena dalam bumi, maka Adam menangis menyesali di atas perbuatan dia menangis selama 300 tahun. Ditanya pada minit nak klik biar tu jangan terumu tertu. Cuma pada minit yang ada rui mata yang tinggal kedesha di mata muda je pun. Perkata ni jemun ku. Ya, yang aku ingat. Kemudian dan tiada mengangkat ia akan kepalanya ke langit. Kemudian daripada yang demikian itu selama leher tutunnya pula Adam hantam punah gucunggak watu ke. Hantam punah Adam ke kalau langit malai ke. Karena malu ia daripada Allah Taala dan sujud ia satu sujud di atas bukit Hindi 100 tahun. Menangis ia hingga keluar air matanya pada bukit Sarandit. Ya, kah? Jadi Nabi Adam dia tegli di tanah Hindi, kemudian dia sujud sambil menangis selama 100 tahun. Jadi imata taubat Nabi Adam alaihissalam yang gekli ada geli bunuh, maka itu bilah berbagai macam itimah tumbuh-tumbuhan. Yaitu kayu manis dan punya karnapal, yaitu bunga cengkeh dan dijadikan pada bukit burung taus, yakni burung merak, dan meminum segala burung pada satu hari akan air mata Adam alaihissalam. Karena Nabi Adam menoleh tutun gekli dalam kondisi sujud, itu bit air mata Adam. Kemudian burung-burung merak meminum air mata Adam. Kemudian dari mata Nabi Adam bertumbuh tumbuh-tumbuhan yang wangi-wangi. Karena Hindinya kan nanggro yang memang produk parfum. Bak ke maneh cengkeh kan wangi be. Ya, wangi. Kemudian burung-burung merak pun meminum air mata Nabi Adam alaihissalam. Dan berkata segala burung
Meminum kami akan air laut dan air darat dan air hujan, dan tiada kami meminum akan minuman yang terlebih manis daripada ini. Menyangka Adam bahwasanya segala burung itu mensendak-sendakan dia. Ya, jadi dicemono le gejib i mata Adam alaihissalam. Kepegah halam. Getanya tim rajib i laut, i kerung, air hujan, air-air yang ada di daratan kita pernah meminumnya, tapi tidak pernah merasa lebih lezat daripada air hari ini. Iunya cukup mameh kau. Nabi Adam male pui mensendak, pui menarik pura-pura dicip. Ya kan? Nabi Adam alaihissalam merasa male. Maka sembah Adam, hai Tuhanku, telah engkau kerasi atasku segala burung, mempersedak-sedakan daku, sebab aku mengenai maksiat akan dikau. Maka wahyu Allah kepadanya, hai Adam, bahwasanya tiada aku jadikan minuman yang lebih lezat daripada air mata orang yang berdosa. Ya, kemudian Nabi Adam kana dikim guna kagli kukim gonyan, kau pegah haba manan, anggapnya ya pumayang yan. Maka kesemah Allah gelak pegah kata yang Allah nyo dicimnyo kayak pumayang-mayang lung ya Allah. Maka Allah najawab, wahai Adam, tidak aku ciptakan, tidak aku jadikan satu minuman lebih lezat melainkan air mata orang yang bertobat. Nyan ui mata yang tengah malam bagi budak, tak sembahyang sunat tahajud 2 rakaat engku. Kiratam doa pro ro mata terbayang mata muda aja mengun pagateun di mana got. Ro di mata yang lebih lezat daripada segala Yang ke air mata yang mampu untuk memadamkan api neraka hari kiamat. I mata taubat. Yang lain hana. Dalam kitab Irsyadul Ibad hadis Rasulullah kan pernah ditanya Mbak Malaikat Jibril alaihissalam. Ya Jibril, ketika Allah nampakkan bibir raya gunung-gunung nerakanya, api neraka, ditanya le Rasulullah, adakah cara kita memadamkan api neraka? Ana cara apa? Ana cara. Cuma najawab oleh Malaikat Jibril alaihissalam, ada ya Muhammad, itulah tetesan air mata taubat umat engkau, itulah jalan air yang bisa memadamkan api neraka. Yang kenyang lain hana cara. Maka secara lumandung nya dah baca padimbo kisah kah tentang masalah cara taubat urung awai. Maka mudah-mudahan lakeba Allah nya ke jalan nyunku bila boleh hidup bersenang dunia tentram bahagia di akhirat, maka baik putuh nya tawa Allah. Istighfar, boleh taubat kepada Allah. Karena lama di Nabi atau taubat itu adalah memudahkan rezeki. Karena je urang yang kata taubatnya ke kampun dosa, urang yang akan ampun dosa Allah, kagak sayang oleh Allah. Maka ketika manusia yang kagak cinta sayang oleh Allah, maka apa yang terlekeh akan Allah beri kemudahan je. Dan kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, jikalau dihimpunkan menangis segala anak Adam serta menangis Daud alaihissalam atas kesalahannya Daud, tiada menyamai segala tangisan mereka itu akan menangis Daud alaihissalam. Andai kata getanya buat perbandingan seluruh anak Adam yang menangis di atas kesalahannya, kita bandingkan dengan Nabi Daud alaihissalam yang menangis atas kesalahan Nabi Daud, maka tidak sanggup untuk menyamai tangisan Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud kembra ahli karena Nabi Allah Daud alaihissalam Nabi yang sangat luar biasa, Nabi Allah. Cerita dalam kitab nunggu Nabi Sulaiman alaihissalam pernah nepegah para pertanyaan umat. Bila engkau ingin melihat bapakku menangis, maka pergilah engkau esok hari kepada lembah Pulan. Maka pergilah mimbar, manyang mimbar. Kemudian binatang 2000 boh jak. Udeng pina 2000. Jadi Nabi Daud ada mimbar gua dalam kitabnya. Kemudian Nabi Daud menceritakan tentang dahsyat urang kiamat, tentang kedahsyatan azab neraka, tentang luar biasa azab kubur. Bak nyamban ya Nabi Daud menceritakan tanyaanku, binatang 1000 boh mati di tempat dalam kitabnya tu. Kemudian manusia yang hadir 2000 yang prek-prek meninggal jodinya. Kemudian Nabi Daud dari mimbar manyang beruyuk. Diuknya karena dua roh kadam gonyan. Gila tirau undang pa, tirau tu hidup undang dada. Nyana sang hancur dulu. Nyamban luar biasa Nabi Daud sangat ia kepada Allah. Yang ceritakan kitabnya. Sehingga orang bunuh kejak 2000, wow kak puau manyek apa-apa. Ya kah puau. Sehingga nemete kisah Nabi Daud nyan cara apa taubat urang awal dengan gedanya umat Muhammad, nepegah dalam kitabnya masuk dalam hadis. Salah satu daripada rahmat Allah berikan kepada kita umat Muhammad, Allah lupakan kita tentang kematian. Hati kedua dia tentang ya kematian. Dua kematiannya kan le versi nam memang hana tinggal menguput. Lagi kedanya kematian memang hana tinggal dan malamnya hana tinggal kematian cit. Untuk kematian kita hana merasa. Hana ya kematian mana hana tinggal kematian.
Cuman kita sedang mempersiapkan modal untuk kematian. Kemati hana berat tadi tanya risaukan, hana timki mati hana. Cuman dia mempersiapkan adalah modal untuk mati saja. Dan sembahyang atau puasa biasa dia. Nyanggut manusia lagi anjing juga. Maka sebagian daripada rahmat Allah lebih kepada umat ini dalam kitab, Allah lupakan dia tentang kematian. Ya, misalnya saudara yang meninggal kita minta jenazahnya, kita temiyu bakubu. Yang malaikat nak buat lamadinya gecok sabau regam babe ketipu pak urang yang hadir wadanya pak minta jenazah. Maka tua mandu. Maka andai kata kita tidak bisa melupakan kematian, ya, sungguh akan rusak dunianya. Jadi perkantoran hana urang kerja, kemudian pertanian hana udip, dumpu tidak hana jalan. Pakan kena urang kena merisaukan tentang kematian. Ya, maka gedanya geputua lah kematian yang sebuah rahmat dari Allah. Cuman baik dua habis. Ya, kemati memang hantingan, tapi baik dua minta pengkai ke kemati. Ya, kan? Kampung ah, tu yang jelas pegawai bangun tu. Kematian. Ada yang bertanya enggak apa-apa. Cuma jangan tanya masalah kuliah karena kami enggak paham bagian kuliah. Ya. Berapa lama KKN-nya? 1 bulan. Oh ya. Kampung nya bela dah berah cerita orang awal hebat dia kata telu-telu mentang be menan. Kan? Nya masalah tobat secara lumum. Maka Nabi Daud alaihissalam kan kesalahan le. Termasuk salah sabah yang anggap fatal tan kan nathira urang. Nabi Daud kena perumah padi yang kurung puluh kurung draw. Kebetulan bakwatenya nathira urinang memang nyokur aceh medhuk bak jantung utari. Elok rupanya parasnya. Tinangnya kana tunangan ni ji. Ya, tunangan jinyan kebetulan bak uronyan bedah Nabi Daud alaihissalam memang berjihad fisabilillah untuk berperang, maka keajaklah kepakalah tunangan bunuh agamanya bunuh jadi mau perang. Mau meninggal di dalam perang. Ba meninggal di dalam perang kagak menikah ko nyan tunangan awal kamai kamati tunangan ni. Kecok ko Nabi Daud. Kapah genak sertu. Ada pun Nabi Daud alaihissalam Allah mengkritik. Kiban Allah kritik, Allah kirimlah 2 orang malaikat menjelma sebagai manusia biasa. Karena Nabi Daud alaihissalam di samping seorang nabi dia adalah seorang raja. Jadi dalam istilah bahasa jamuannya pun Ibraninya adalah Raja David. David Daud nyan. David Sulaiman Salomon. Jadi Raja David manaji. Kemudian sirah qadhi merangkap dengan qadhi pengadilan. Ya dua-dua ragamnya enggak mengadu. Wahai Daud, wahai qadhi, saya seorang yang punya 2 ekor kambing, seekor kambing. Sementara saudara saya ini punya 99 ekor kambing. Masa dia memaksa saya untuk mengambil kambing saya untuk dia? Ya tu hati apa saja cak kambing lu ke jih lau. Mesti kan jih kali kambing kembali karat cak kambing lu. Yang mana masalahnya? Menurut Ron Kiban, yang nyan pengaduan urang yang tapau kambing Nabi Daud nyan. Ke Nabi Daud, oh hanjut, engkau zalim. Kata kambing kalau dah kepu dapat saja kambing engkau tapau. Nyan hanjut zalim kata. Ya bangkan zalim menan, maka malaikat bunuh mutaheh dekim. Anajah dekim. Kekelam zalim kata, karena kambing terkumpul sekuring kepu dah cak kambing engkau tapau tu. Zalim kata, bro akai, kekim malaikat. Lega kekim malaikat, ngupum Nabi Daud ternyata. Berarti draw nak kana perumah sekuring nak cak tunang anggau tapau tu mak kena sertu. Yang tahu bro doa ke. Gedron darinya Nabi Daud geplung sujud kotrib Allah Malik. Geplung Nabi Daud alaihissalam dia tabugli ke sujud dinan hana kecuali juga tunggu. Nah tabu riwayat cara Nabi Daud bersujud ketika bertobat kepada Allah, air mata yang mengalir dari mata Nabi Daud sampai tumbuh-tumbuhan. Tibit itimah dan laling ubuk-ubuknya. Yang imata ru sabi. Yang bancara urungnya ya ke Allah. Karena orang yang keduri Allah dengunya holong 4 duri. Karena dia pengenalan kepada Allah hantip. Sementara orang yang sangat dekat dengan Allah sangat iban. Ketegasan Allah urut kiamat tengah. Yang katanya ke akan Nabi Daud tabi klik tabi. Kah. Dan menangis segala anak Adam serta menangis Yakub atas Yusuf tiada menyami akan menangis Yakub. Dan andai kata
Klik gedanya warna agram, tak bandingkan dengan menangis Nabi Yakub ketika hilangnya Yusuf. Maka hak kita samai. Nabi Daud sampai sapu mata, Nabi Yakub sampai sapu mata, kan? Buta. Dan jikalau dihimpunkan menangis segala anak Adam dan menangis Daud dan menangis Yakub serta menangis Adam, tak kala diturunkan dia daripada syurga, tiada menyamai akan menangis Adam alaihissalam. Andai kata tanya pertama, menangis Nabi Yakub, menangis Nabi dalam Daud dan menangis seluruh anak Adam, kita bandingkan cara menangis Adam ketika bertobat, maka han sama aku dahsyat tak leher tutung lagi. Maka nyau ke saudara mandum yang manusia biasa hanas luput daripada dosa dan kesalahan. Nyau katuh wate kita nyau untuk senantiasa bertobat. Maka perbanyaklah baca istighfar, astaghfirullahaladzim. Kemudian istighfar itu banyak. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana a'buduka wa ana khalaqtani, macam-macam tu. Astagfirullahaladzim, macam-macam. Istighfar tu banyak. Yang penting perlu istighfar yang paling gadlong ketika menjelang waktu subuh. Yang subuh kerana dia belum ada kegiatan dunia. Kalau nak tinggal kena gede. Kira-kira menjelang kita waktu subuh sekitar pukul setengah 5 nyan, berdoa solat tahajud 2 rakaat. Kemudian kita bermohon kepada Allah, pertama semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Kemudian Allah pokon bimbing kehidupan dia dari jalan yang Allah ridai. Kemudian bernabi rezeki yang halal oleh Allah, iman yang selamat, ibadat taat berberes tapi ke Allah. Nyanyian tagai dan lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya nyaka solusi ji agar hui tubuh untuk ibadat, pertama pindah dosa ile. Bagaimana cara kita memindahkan dosa dari tubuh? Itu pertama dengan banyak bertobat. Perbanyak membaca istighfar, maka nyan jalan untuk Allah nepampun dosa katanya. Keempat leh. Ada yang bertanya? Nak yang bertanya? Kampung dulu. Dan diriwayatkan sungguhnya disuruh Allah Ta'ala akan Ibrahim alaihissalam dengan menyembelih akan anaknya Ismail, karena bahwasanya ia melihat akan orang yang asi. Maka mendoa ia atasnya orang, maka binasa ia. Kemudian memperbuat ia akan yang keduanya dan yang ketiga. Maka firman Allah Ta'ala, tertegah olehmu daripada segala hambaku, tiadakah engkau ketahui bahwasanya aku amat kasih sayang dengan mereka itu. Jika tobat mereka itu akan aku terima tobat mereka itu. Adakah tiada mereka itu daripada sulbi mereka itu orang yang mentauhidkan akan daku, maka aku kehendak itu kehendakku. Maka apabila engkau minta akan daku membinasakan hambaku, maka aku minta akan engkau menyembelih akan anak engkau satu dengan satu, menyebut akan dia Imam Ibnu Athaillah dalam kitab Syarah Hikamnya. Kanya riwayat engkau. Riwayat ku sebab Allah nayu Nabi Ibrahim yukoh rekuwana yusi. Kah nya syariat otayan. Sebab Nabi Ibrahim pernah nekalian bak tabah urang puput dosa. Gemdoa meninggal urangnya. Tinggal kalian urang pu mati doa lah meninggal lah. Kah. Kemudian Allah nepegah kajit piuh kata adanya. Baikli kata mulake untuk mati hambalung yang tengah puput dosa. Andai kata ia mengerjakan perbuatan dosa, tapi dalam sulbinya lam keinggi nyan keturunan ji tinggal kadang urang yang tukang petauhid lungkan Allah. Kena majakan ku ma kadang ya hayah mawo ma nagat ya nagat kadang bak kuing urunyan adi keturunan urunyan kadang na dalam kelompok urunyan yang urung petauhid lungkan Allah. Ilung sangat kasih sayang kepada hamba lungkan Allah. Ketika hamba lung tobat lung terima tobat urunyan. Sebetulnya cara lu memandum Allah cukup luar biasa cinta dan sayang kepada kita. Cuma tanya gerol ke hana sayang gerol. Ya kan kebukti kedanya hana sayang gerol, fasilitas udip Allah akan pemudah. Segala bentuk fasilitas kehidupan dunia Allah mudahkan. Cuman kedanya gerol sagai dah sulit. Ya kah? Tak sulit gerol dia tanya. Right? Allah akan beri kemudahan. Yang intinya mandum itu dah buat ibadat. Jadi nyamban cinta dan sayangnya Allah kepada kedanya, nekalan tu nak cinta Allah kepada kedanya. Tak dalam ilmu tauhid. Leh nak cipta kedanya oleh Allah, hukum puhak Allah Taala bagi rezeki kedanya nak wajib hana. Nak cipta kedanya hukum dia jait boleh-boleh saja. Jud nak pujud jud hana nak pujud. Artinya ketika Allah menciptakan manusia tidak membawa kepada keuntungan Allah,
Andai kata Allah tidak menciptakan langit dunia dan manusia, juga Allah narugo. Dan Allah le hana wajib kepuji kedanya, tapi Allah nabi fasilitas yang lengkap kepada kedanya hamba. Ya, lebih rezeki, kemudian macam nan kata Allah menduk. Nyan bukti salah satu daripada sifat rahman Allah. Nyamban God, nyamban cintanya Allah kepada kedanya hamba, cuman kedanya kerau sagai yang hudip ada tempat tu lagi aturan Allah. Ya, jadi nedam oleh Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam bekli kata doa kemati hambalung yang pupuk dosa karena ya, dalam keing awaknya dalam sulbi awaknya na urung-urung yang tukang tauhid kelong tingah kan Allah. Nedam oleh Allah. Maka Allah niulah Nabi Ibrahim alaihissalam yusiana bagi kodeku. Ha cikalan. Kan yang hikmah. Walaupun memang hana jadi butuh tapi nak pegah menyum sakit apabila urang dah meninggal dia. Jadi Allah cinta tak ke hamba? Sangat cinta kepada hamba. Jadi Allah mencintai hambanya bukan berarti Allah mengambil keuntungan dari hamba. Hanang. Ya, tanya jemaah dah sembahyang mandung. Puna laba awak Tuhanku hana. Sehingga dalam kita ikam na pegah ini la tamfa'uhu ta'atuka wala tadaruhu maksiatuka. Taat ga kata hana kecau manfaat oleh Allah dan maksiat kata hanya kemudarat ke Allah. Artinya dah sembahyang jemaah dah punai kecau laba oleh Allah hana. Beda dengan kampung idonya gedanya napeng tiradoki tak pekerja orang lain. Maka ketika tabi kerja orang lain dah cok laba apa urunyan. Gepubut adalah gedanya tabi peng konyan. Dah cok kundungan. Adapun Allah tidak demikian. Ana kecok laba tepu oleh Allah. Hana manfaat kecok manfaat oleh Allah dia tu ibadat gedanya wala tadaruhu maksiatuka. Allah pun hanya kemudarat, hanya kekurangan Allah bila dia bermaksiat kepada Allah. Ya kah? Itu yang leurung. Andai kata Allah tidak mengambil keuntungan di atas ibadat hamba, apa hikmahnya Allah? Kenapa Allah memerintahkan kita untuk mengerjakan ibadah? Allah melarang kita untuk berbuat maksiat. Ya memang hana hitung laba, hana kecok laba oleh Allah dari ibadat hamba, kepucit geyu gedanya ibadat dan Allah pakan gedam tanya untuk kubut maksiat. Nah jawab kembali oleh Imam Ibnu Athaillah. Yang innama amaraka bihazihi. Kemudian wanahaka an hazihi lima yaudu alaika. Allah perintah adanya hamba untuk beribadah dan Allah melarang kita hamba untuk berbuat maksiat karena itu semua akan kembali di atas kita. Jemaah dan ibadat iwa manfaat kita yang sehingga hari kiamat. Oh letak berdosa maka mudarat tengah hari kiamat. Nya tengku secara memandum yang ke lapis le yang diujikan untuk malam ini. Kemudian yang terakhir kena wate kai tamang. Yang uyup baju syarat taubat nomor 55. Syarat taubat nale. Pertama meninggalkan dosanya, yang taubat dengan Allah. Kedua menyesal atasnya dosa. Ketiga azmon, artinya cita-cita bahwa tiada kembali kepada empunya itu. Ya, tiada kembali. Jadi syarat taubat ada 3. Pertama meninggalkan dosa. Dosa apa pernah kita tinggalkan? Kita kerjakan tinggalkan. Beli bubut. Yang kedua merasa itu satu penyesalan. Penyesalan kepuruh lengkubut dosa. Yang kelima bercita-cita agar tidak kembali mengerjakan dosa. Beli bubut dasar. Menyo dosanya menyangkut dengan anak Adam, dengan hak manusia, tamah sabot tu. Putranya menyo na tacok tragop tapu batsat. Oh muturuh dapat gop dalake muah. Ya, nyan cara di. Nyan naklah. Ngan Allah kabireh tatobat, rukun kabireh. Ngan manusia mendang tengkut, hanglah jing Allah. Karena menyot dosa dengan Allah ba Allah dalake ampun mudah, tapi nyot dosa menyangkut dengan manusia yang gebina jadi mengikrit. Artinya putra Allah tetap hang terima hang pampun dosa katanya bila dosa menyangkut dengan Adam dalake muah ban Adam. Nyan kah nya ke malamnya bak tobat yang katanya but mudah-mudahan dalake Allah segatu. Allah beri kuasa katanya mandum untuk tobat lagi ampun dosa ba Allah tersadari kesalahan katanya mandum. Ingat mentangnya katanya tak keju udipnya sebagai persiapan umur ketuhan. Ilke pupluh yang ketuhan kasa katanya nikun. Ya kawate asa kawate minta pangkai untuk berangkat. Kali tanya tapu tak bersantai-santai tak mepukan tenang-tenang kali wate. Wate untuk minta pangkai untuk berangkat. Lu rasa ini mentang untuk malamnya.
Mudah-mudahan yang kita nyambut benar berkah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.